Selamat berjumpa kembali dengan channel Yamong Turgo pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024 pukul 9.40. Dari pukul 9 lebih, seperti inilah Gunung Merapi. Dan puncak Merapi seperti ini tentu berbeda dengan tahun lalu, tahun 23. Kubah lava Baradaya kelihatan metutuk menghitam. Sekarang kubahnya sudah tidak terlalu kelihatan besar metutuk. Sekarang sudah seperti dinding tepi yang lain, dan vegetasi di bagian selatan sekarang sudah mulai tumbuh, bahkan mendekati puncak. Ya, masih jauh dari puncak, tetapi sudah nih vegetasinya, hijau-hijauannya sudah naik nih. Artinya bagian selatan ini tidak terkena longsoran atau awan panas. Dan di puncak, di latar belakang yang kena asap sedikit, tutup asap itu seperti puncak Candi Borobudur. Nah, ini bagian atasnya ini kelihatan seperti Candi Borobudur, kelihatan dari jauh, lalu kenyataannya adalah batu-batuan itu. Ya, ini vegetasinya bagian selatan menghijau, itu artinya tidak terkena awan panas atau kena longsoran-longsoran, ya tetap menghijau. Dan saya berharap Merapi hanya longsoran-longsoran kecil dan terus. Erupsinya erupsi longsoran hanya kecil-kecil saja, tidak besar. Kalau besar sangat membahayakan penduduk di sekitar Merapi. Dan saya berdiri ini kurang lebih 6 km, jaraknya 6 km dari puncak Merapi. Ini di tebing Kali Boyong. Ini Kali Boyongnya seperti ini Kali Boyong. Jadi di tebing Kali Boyong, di atas Kali Boyong bagian barat, yaitu di Dusun Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Ini kita akan lihat Merapi seperti apa, longsoran-longsoran kecil, ya, seperti ini. Ini adalah longsoran kecil, guguran-guguran kecil, seperti inilah guguran kecil di Merapi. Batu-batu berguguran dan meninggalkan asap putih. Jadi kita lihatnya kalau ada guguran adalah asap putih menjeleret ke arah barat daya. Itu artinya ada guguran atau ada longsoran, ada batu-batu yang berjatuhan. Kita nggak bisa melihat batunya yang gelundung, tetapi hanya bekas-bekasnya. Jadi bekas batu yang melewati lidah lava atau yang sering biasa untuk keluar lava, itu seperti itu, akan memunculkan awan. Nah, ini gembluduk. Tadi ada longsoran, gembluduk, ya, dan membekas jelirit-jelirit putih-putih. Nah, itulah
batu yang gelundung berjumpalitan sampai ke bawah, sampai daya lontarnya atau daya gelundungnya habis dari atas. Nah, kalau sudah, mereka akan berhenti batunya dan tidak gelundung lagi. Jadi kalau sudah dari yang curam ke agak datar, nah, itu kemudian sudah nggak gelundung, nah, itu sudah berarti tidak ada daya dorongan lagi. Ya. Ini ada guguran dari puncak Merapi dengan ditandai asap putih di bekas luncuran batu-batuan, ya, seperti ini. Ya, ini juga bunyi gembluduk lagi, dan jalur luncurannya ini putih-putih. Nah, yang putih-putih ini jalur luncuran batuan dari puncak Merapi. Dan kemudian awan atau asap atau debu yang tadi mabul-mabul tadi kena tiup angin, pudar seperti ini. Ada guguran kecil dari Kubah Baradaya. Kubah Baradaya sudah tidak lagi kelihatan metutuk, mungkin karena sudah tiap hari ada longsoran-longsoran kecil-kecil terus-menerus, sehingga kubahnya tidak lagi kelihatan metutuk seperti bulan-bulan yang lalu atau tahun lalu. Setelah ada guguran-guguran kecil, sekarang Merapi kelihatan tenang, tidak ada aktivitas guguran-guguran, suara gembluduk juga tidak ada, dan inilah pemandangan dari tebing Kaliboyong yang dari puncak Merapi. Ada semacam parit kecil ini, dari sini tengah-tengah ini yang center ini ke bawah, dari puncak ke bawah, kemudian tengah-tengah di sini ada gundukan-gundukan. Nah, ini turunnya sini namanya daerah Partonawi, dulu itu katanya kontrakannya Mbah Partonawi. Kemudian ngarep Gebyok, ini yang namanya Gebyok ini nih, yang ada tebing batu seperti bukit kecil gundukan itu sampingnya itu namanya Gebyok. Dari situ mengalir ke selatan terus ke Wetan Baros, ke Piji sana sampingnya Piji, dan ke Kandang sana. Nah, terus masuk ke Pondok Slamet. Nah, setelah masuk Pondok Slamet ini masuklah bertemu dengan yang dari candi alirannya, dan inilah hulu Kaliboyong. Nah, seperti ini Kaliboyong yang berisi material-material dari Merapi. Isinya adalah pasir, kerikil, kerakal, bantak-bantak, dan batu-batuan. Ini seperti ini. Kalau nanti airnya mengalir deras atau banjir, nah, mengenai lahar Merapi, banjirnya, ini materialnya akan terbawa. Dan di bagian selatan nanti ditambang, diambil pasirnya, kerikil-kerikil, kerakal-kerakalnya tinggal, sehingga hanya lautan bantak nanti. Batu-batu besarnya dibawa juga, yang kecil-kecil pasirnya juga dibawa. Jadi tinggal bantaknya
Nah, bagi pengusaha-pengusaha giling bantak, silahkan ambil di Kali Boyong, itu masih banyak. Ya, Kali Boyong yang sampingnya Turgo. Nah, di sini sampingnya Kali Boyong di sini ada namanya Keto. Nah, Keto, samping Keto ini dulu ada jalan buntu tahun 1980 1990-an. Ini tempat orang pacaran dulu. Di situ tuh banyak sekali dari Tlogondirmolo naik sini, dan sini dulu tempat orang-orang pacaran di Kaliurang. Tapi sekarang sudah ditutup, sepi. Sepi, sudah jadi hutan belantara. Ya, seperti inilah Merapi kalau keadaannya tenang. Hanya ada guguran-guguran kecil, batu-batu kecil tadi dengan ditandai asap-asap tadi. Ya. Jadi hanya ada guguran-guguran kecil saja, atau longsoran-longsoran batu kecil-kecil. Dari puncak selalu ada yang gelundung dengan ditandai adanya garis-garis putih, yaitu awan yang dilewat. Garis-garis putih, debu-debu awan yang dilewati oleh batu-batuan yang gelundung. Dan ini masih dalam keadaan tenang, tidak ada aktivitas yang menyolok, tidak ada guguran-guguran, ya.